wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita ditemukan dalam keadaan sehat wal afiyah. Sebelumnya kita mari mendoakan bagi siapa saja yang belum bisa hadir agar supaya nanti kalau berhalangan, kalau dia sakit disembuhkan, kalau dia punya halangan yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah salihah. Al-Fatihah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf Ad-Din An-Nawawi yang biasa kita sebut Imam Nawawi. Ini juga kita hadiahkan Fatihah untuk yang mengarang kitab ini agar supaya ilmu yang diberikan oleh beliau merasuk kepada diri-diri kita. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Kita akan mengkaji kitab yang sebelumnya yaitu hadis yang nomor 46. Sekarang kita lanjutkan hadis ke-47. Insya Allah kali ini kita akan mengkaji dua hadis, yaitu 47 dengan 48. Karena 48 ini sangat-sangat pendek sekali dan sangat berhubungan dengan hadis yang 47 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Anas. Nah, Mu'ad bin Anas ini salah satu putra daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu putra, tetapi beliau Mu'ad itu juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah, Sayyidina Mu'ad itu juga sahabat Rasulullah. Jadi dua-duanya bapak ambil anak ini sama-sama sahabat Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayun fadahu wa ta'ahu wa subhanahu wa ta'ala ala ru'usi khalqihi yaumal qiyamah hatta yukhayyaruhu minal hurul 'ain ma syaa Allah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Anas yang menulis di dalam kitab ini, yang meriwayatkan yang terakhir namanya ada dua imam, yang pertama Abu Dawud, yang kedua Imam Tirmidzi. Muhaddits itu kita ketahui bersama ada 6. Yang pertama itu Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Wonten 6. Nah, ini satu hadis diriwayatkan oleh dua muhaddits. Dan kedudukan hadis ini adalah hasan. Kita ketahui bersama kedudukan hadis niku secara global ada 4. Yaitu pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga adalah dhaif, yang ketiga adalah palsu atau majhul begitu ya. Apa itu sahih? Nah, sahih itu begini. Kalau Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa sahabat yang menyaksikan, saksi ini kudu sahabat akeh begitu, lebih dari 1, lebih daripada 2 begitu. Habis itu salah satu sahabat menyampaikan ke sahabat yang lain, ke tabi'in yang nggak hadir, sampai terusnya sampai ke muhaddits ini. Berarti nggak ada cacat salah satu yang meriwayatkan. Itu hadis sahih. Lalu kalau hadis hasan itu apa? Salah satunya itu ada illahnya. Illah itu apa? Salah satu daripada rawinya itu ada cacatnya. Apa? Yaitu salah satunya tidak dhabtur rawah. Apa sih dhabtur rawah itu? Apalannya kurang. Jadi tidak pada hafalan. Tapi salah satunya. Atau yang ternyata pernah berbohong. Tapi bohongnya gak kayak Edo kan bohong tenanan. Kalau beliau itu bukan bohong yang model begitu.
Ibaratnya kucing aja di PHP itu sekadang-kadang bohong. Lalu dia ini bukan kucing lagi. Bojone sampean ya zaman PHP ya sering begitu kan. Lah ini sudah tidak layak untuk meriwayatkan hadis sahih. Lah ini begitu terjaganya teks yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini ada salah satunya sehingga kedudukan hadis ini disebut hasan begitu ya. Yang artinya daripada hadis ini kita akan mengkaji apa dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man kadama ghaidan begitu ya. Nah, barang siapa yang mampu, kadama itu aslinya menelan atau bisa menyembunyikan apa yang ditelan ini ghaidan, yaitu marah. Barang siapa yang bisa menelan, kalau sesuatu ditelan itu kan sudah nggak bisa nampak. Contoh, pentol ditelan ke sini. Apakah wujudnya sudah ada? Enggak, sudah nggak ada. Orang nggak ada tulisan yang bisa melihat itu pentol tadi, sudah nggak bisa. Lalu dikatakan di sini barang siapa yang bisa menelan suatu kemarahan, maknanya jenengan itu marah, tapi marahnya sudah ditelan. Maknanya yang bisa tahu kalau Anda lagi marah, ya Anda sendiri. Yang lain tidak tahu. Nah, barang siapa yang bisa menelan suatu kemarahan, wa huwa qadirun ala ayyun fadahu. Pada dasarnya dia itu mampu. Lek jare wong Jawa itu nguntat nih. Apa nguntat nih itu? Meluapkan rasa emosinya itu kan. Itu bisa padahal. Lah ini lek wis ngamuk ini asline mampu katakan sendiri sedang gak protes begitu. Monggo ada anak kita gitu salah begitu, kita marah. Kalau kita marah nggak mungkin anak kita protes. Lah ini kan kita qadir, kita itu mampu. Lah kita pada posisi itu kita mampu. Bu anak kita, bu teman kita, bu bawahan kita, bu karyawan kita begitu ya. Tetapi apa? Kita menelan marah tersebut. Kita bahkan tidak menunjukkan kalau kita lagi emosi terhadap dia. Kemudian apa? Dikatakan da'ahu wa subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan dipanggil dia. Lah dipanggil itu berapa? Dipanggil ala ru'usi khalaiki yaumal qiyamah. Khalaik itu ciptaan-ciptaan Allah, makhluk Allah. Bukan di hadapan manusia saja. Seluruh ciptaan Allah itu ru'us. Dari kepala-kepalanya itu semuanya dipanggil di hadapan mereka. Jenengan dipanggil di ngarepe kepala desa, akeh wong, masya Allah dibanggakan lagi sama kepala desanya. Iblis bangga Pak. Lalu gimana? Orang-orang semua kumpul dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil ya Muhammad, seandainya nama kita Muhammad. Ya fulan kesini gitu ya. Dipanggil untuk apa? Dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iki lho, uang di dunia dia berpeluang untuk marah, tetapi dia mampu menahan kemarahan tersebut. Lalu dikasih ribut oleh apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kemudian apa? Yukhayyaru minal khurun le mas sampean pilih. Maknanya sampean pilih itu berarti apa? Bukan satu yang ada di situ. Banyak pilihan apa? Hurun ain masya'a. Hurun ini itu apa? Hurun in itu adalah bidadari. Bidadari itu kalau cantiknya orang bisa dibandingnya ambil makhluk yang namanya manusia. Tidak bisa. Uangnya kok bahkan dikatakan putih pol. Bayangin ini bayang notai. Ayunya gak karu-karuan. Ora tahu ngentut loh. Ora bisa haid. Wis gak ngentut, gak haid, gak njaluk belanjani, gak ngamukan maneh. Lho nek ta model ini. Itu adalah hurun ain. Ini sebagian karakter hurun ini yang saya sebutkan. Maknanya hurun ini luas sekali, dia sangat cantik dan luar biasa. Wis gampangane ayu ngene wis. Ojo terlalu jengkel begitu ya. Nah, barang siapa yang mampu mengendalikan emosinya dengan baik sampai orang itu tidak tahu kalau dia itu lagi emosi,
maka dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, dan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala suruh milih bidadari. Lah marah ini bagaimana? Nah, marah ini tuh contoh begini. Saya itu pernah beli laptop di mana? Sing bareng ke sana itu. Di Dieng itu kan ada supermall besar begitu ya. Lah saya itu nggak paham laptop. Lah ini loh, orang marah kadang kebodohan kita sendiri. Saya itu nggak paham. Pas saya nggak paham, setelah beli laptop, nyampe di rumah, ngobrol sama teman. Wah ini Celeron itu ya wis. Kenapa Celeron? Celeron itu spek terendah. Jadi wong emang api. Kok ternyata di gini paling rendah. Waduh, jenenge nyampe di rumah itu Isa, gak bisa tidur. Bagaimana gak bisa tidur? Apa yang saya lakukan? Merangkai kata-kata, meneh aku kate ngamuk nang tokone wonge. Wah, mang jarine koyo yes, ternyata ini spek terendah. Waduh. Ini karena kejahilan saya nggak bisa nggak paham kan gitu ya. Wah, nyampe marah. Sampai jam 12 nggak bisa tidur. Setengah lima, Pak. Orang kok tahajud marah. Orang marah itu rugi, Pak. Orang iso khusuk lek sholat. Jangankan sholat, kadang apa? Isinya kita itu marah. Ke istri juga marah, semua kabeh dia mau perkorone marah. Nah ini bagaimana merangkai kata-kata? Habis sholat subuh, ketiduran sebentar, habis itu bangun, berangkat, Pak. Nyampe sana belum buka. Waduh, jenenge toko belum buka, saya sudah standby. Pokok buka, wes ini belum tak parani. Betul, orangnya datang. Orangnya bilang gini, oh iya Pak, kenapa Pak? Ini gimana, cari sama ini api. Padahal Mas, aku kus seneng di toko sampean. Lek toko sampean ini bagus pelayanannya, tak rekomendasikan nang kanca-kancaku, bilang begitu. Loh, iya apa Pak yang nggak beres Pak? Kata sampean ini laptop terbaik. Ternyata kata teman saya buruk. Oh iya, yang baik itu apa Pak katanya? Ya dual core, belum ada core i3 belum ada Pak. Core 7 dual core. Loh begini Pak, Celeron itu ada speknya tinggi. Yang dual core itu iya posisinya sudah dual core, tapi speknya terendah. Jadi ini Celeron tadi. Enggak, pokoknya saya mau dual core. Oh gitu. Saya sudah marah-marah, beliaunya bilang apa? Ya sudah, kalau mau tuker tak tuker Pak. Ya Allah, mulai senang ini persiapan ngamuk, mek gampang jadi. Tidak ijoli ya, lu kan gampang ya. Maknanya marah itu kadang mengganggu aktivitas kita. Lalu itu tidak jelas, ngamuk. Jadi yang pertama, faktor marah itu kejahilan kita. Awak itu ngamuk karena kebodohan kita. Lagi lolek encene wis gak apa-apa, yo kok gampang ngamuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu dalam interaksi dengan manusia beda apa ini? Beda apa ini? Beda sakofa. Sakofa itu beda pengalaman, beda budaya, beda lain sebagainya. Saya pernah di daerah di Mesir namanya Suq Al-Abur. Suq Al-Abur itu pasar Al-Abur. Pasar Al-Abur ini adalah pasar di mana pusat grosir itu sembarang kali Pak. Di sini ikan tok sampai lelang, sampai apa itu ada. Ikan frozen, ikan apa ada. Di sini jeruk, di sini sayur-sayur. Itu pokok gudang-gudang besar-besar kontaineran begitu. Saya ke situ. Nah, pada saat di sini ada mobil, saya parkir begini. Harapan saya kalau mobil ini keluar, ya bisa, gampang ya. Orang bisa lalang. Tiba-tiba saya parkir di sini, kemudian apa? Digebrak mobil saya. Blok. Wah, ini ada apa sih orang Mesir ini? Wah, saya kan emosi Pak, mobil digebrak-gebrak. Bukan. Ada apa? Ngono ya. Kamadisme, kata orang Mesir itu. Kamu nggak ada otak. Waduh ya, saya dibilang nggak punya otak ini. Wah, langsung emosi seketika itu. Apa yang terjadi? Tutup dengan ada bahwa Mbak. Orang Mesirnya besar, tetapi jadi orang emosi malah
Orang kena dikendalikan. Tak ono sih tak tinggal. Orang Mesir yang badannya besar itu hujat itu Pak. Lah kena apa? Arek itu kok ngamuk. Kemudian apa? Dia nggak komen Pak. Bayangkan orang sudah tak gitu kan besar, seandainya dia nyukup saya, ya kalah Pak. Orang itu gede-gede. Tapi beliau tidak marah. Kemudian apa? Dia ngalih Pak. Kondonan kancane. Apa ose turis itu? Ya iku wong Indonesia, ketok wong apik. Tak kenalan kok gak gelem. Kontone nyamperin. Kamu kenapa diajak kenalan sama teman saya itu kok nggak mau? Saya tanya itu. Bilang saya nggak punya otak. Apa John? Lah kamu itu di Mesir sudah berapa lama? Saya di Mesir itu sudah 7 tahun. Bahkan 8 tahun. Saya bilang, lah kamu itu sudah 8 tahun di Mesir. Orang Mesir ini ngejak kenalan yang itu modelnya. Masya Allah Pak. Isin ya itu Pak. Nah ternyata orang Mesir itu ngajak kenalannya dia model begitu. Satu, orang Mesir ngajak kenalan dia model begitu yang pertama. Nggak punya otak. Yang kedua apa? Nanya jam, walaupun dia pakai jam. Seajam. Jam lagi. Nah itu caranya orang Mesir ngajak kenalan. Itulah. Yang pertama kejahilan kita model tadi. Yang kedua kita tidak paham apa? Budaya kita beda. Ternyata pemicu marahnya itu orang itu ada beberapa hal tadi. Yang pertama karena kejahilan kita, yang kedua kita beda budaya. Itu apabila kita mampu mengendalikan emosi kita, padahal kita mampu untuk meluapkan hal itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita itu dipamerkan di hadapan manusia dan kita akan diumumkan bahwasanya iki wong api dan ini akan kuberikan hurun ain gitu ya. Itulah sekilas tentang marah. Apakah marah ini bagaimana? Nah, marah ini pada dasarnya ada penyakit namanya penyakit hati. Sebelum kita mencari obat penyakit hati ini, kita lanjutkan satu hadis karena hadis ini adalah bersinggungan dengan hadis yang 47. Hadis 48 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu artine bapak, Hurairah artine kucing. Ya apakah Rasulullah ngomong nang bapak kucing? Enggak. Rasulullah ini berbicara kepada salah satu sahabat CS. Contoh ini, ada orang namanya Pak punya kumis. Tak sebut Pak Kumis, marah apa enggak? Ya enggak, kamu sudah CS. Orang gembuk, Pak Dut, tempat beli baksonya. Ya enggak marah. Kenapa? Sudah CS. Lalu apakah bapaknya kucing? Enggak. Ternyata ini adalah orang yang open terhadap kucing begitu ya. Nah ini namanya Abu Hurairah. Nah beliaulah yang meriwayatkan. Apa dikatakan di sini hadis itu mek sakmene Pak? Apa? Satu kata-kata saja. Apa? Anna rajulun qala li nabi